Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Semakin kita takut, bayangkan ya, kalau Makkah itu tidak ada orang umroh, tidak ada yang tawaf, maka superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad, batu hitam, dia tidak akan lagi memancar gelombang elektromagnetik. Dunia ini akan mengalami goncangan yang cukup luar biasa, gempa di mana-mana. Karena Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Makanya dalam majalah New York Times, majalah koran terkenal di Amerika, New York Times, Lawrence Edward Yosef mengatakan, kita berhutang besar kepada umat Islam. Andai mereka tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Sholat saja. Ini diperintahkan oleh Allah 5 waktu pun. Kata Nabi Musa, engkau Muhammad dengarkan baik-baik, umatmu tidak mampu melaksanakan. Saya ingat tahun 2011, baru 4 tahun saya masuk Islam. Saya berdakwah pertama kali menginjak kaki di bumi Nanggro Aceh Darussalam, bumi Serambi Mekah. Saya dengar berita Aceh ini bumi Serambi Mekah. Aceh ini adalah Nanggro Aceh Darussalam. Saya dan istri dari Jakarta mendarat dari Medan, jalan Diponegoro Masjid Agung. Usai acara jam 11 malam, kami menuju ke Lok Sumawe. Memasuki Lok Sukon, kami mampir sholat. Pertama kali saya datang berdakwah ke Aceh, begitu mendengar takbir di masjid, saya katakan istri saya, cepat, ini kita sudah memasuki Nanggro Aceh Darussalam, bumi Serambi Mekah. Cepat kita berwudu, karena kalau kita lambat kita tidak kebagian salat. Ini orang Islam asli di sini. Istri saya marah-marah waktu itu. Kenapa sholat dipaksa-paksa? Bukan paksa. Ini bukan di Jakarta, bukan di Sumatera, bukan di Sulawesi, bukan di Kalimantan, bukan di Maluku. Di mana? Di bumi Serambi Mekah, Nanggro Aceh Darussalam. Cepat! Turun istri saya marah-marah, malas karena ketiduran di mobil, malas-malas dia. Pergi ke tempat wudhu. Saya lihat jam begini 10 menit lagi ajan waktu Aceh. Masya Allah, tidak ada yang imam. Laki-laki tua menyeberang dari aspal jalan sebelah, seret kakinya menuju ke masjid. Saya masih hafal, langsung masuk masjid. Dia masuk ke dalam masjid, menuju ke mihrab, ambil mik, langsung ajan. Saya karena kelelahan bawa mobil jauh, dengar beliau ajan, tambah ngantuk saya. Saya masih hafal beliau ajan itu. Ini ada orang lain yang ajan ini opa ini kakek ini, opu ini. Tunggu saya, tidak ada yang datang. Saya tengok ke belakang, istri saya dan begini. Mana katanya jemaah? Begitu komat, ini juga yang komat. Begitu masuk mulai sholat, dia juga jadi imam. Dia azan, dia komat, dia yang jadi imam. Rokaat pertama saya tidak khusyuk karena mata saya melirik kiri kanan. Mana yang sholat ini? Mana kuku kaki orang? Begitu salam 2 rakaat, Allahu Akbar. Cuma 2 di samping kiri kanan, 1 di ujung, 5 dengan imam. Di belakang cuma nenek-nenek 1 orang. Timbul pikiran saya, mati sama bini saya ini. Habis sholat naik ke mobil, marah-marah istri saya. Kau bilang Nanggro Aceh Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam kosong masjidnya. Jadi kalau ada pelarangan tidak sholat di masjid, alhamdulillah.
ke masjid, yang tidak mau sholat. Ini yang ditunggu-tunggu, PKI. Bukan PKI juga, banyak juga muslim yang memang pemalas. Saya tukang keliling Indonesia, Allahu Akbar. Tapi kalau masjid di sini enggak lah, saya sering lewat sampai di pokok pohon itu. Kalau sholat subuh, ini masjidnya, ya. Mana masjidnya di sini? Iya, di kecamatan. Ah, ini pernah saya lewat sampai di warung situ ya. Sampai di Indomaret sini. Sholat subuh lebih banyak dari ini. Orang Batubara itu paling rajin sholat. Ini yang dikatakan Musa. Lihat nanti Muhammad, umatmu, orang Batubara, orang Tanjung Tiram tidak mampu. Terbukti apa terbukti? Terbukti. Ada juga pejabat sholat disuruh syuting. Iya kan, dipiralkan Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ada atau tidak? Ada. Sholat orang munafik itu pemalas, satu suka dilihat orang. Itu ya. Saya pertama kali mau sholat, nggak tahu saya sholat. Begitu masuk Islam, mau ke masjid, Pak Kiai saya mau sholat di masjid. Jangan dulu Pak Yahya. Kenapa? Bapak belum disunat. Sunat dulu baru sholat. Sunat saya dulu. Sekarang aja Kiai sunat. Jangan dulu Pak Yahya. Besok lagi sunat. Besok disunat. Bukan kaleng-kaleng arah sunatnya. Pakai bambu. Kau dulu menentang Islam, sini kau. Dipotong memang habis-habisan. 2 minggu saya nggak bisa jalan. Begini terus, ngesot. Pegang-pegang. Rohot dipotong. Habis pokoknya kepala. Bengkak 3 hari. Telepon saya sama ketua MUI. Kenapa jadi begini Kiai? Kalian dendam sama saya. Bukan dendam Pak Yahya. Gatal nggak? Ya gatal. Itu mau sembuh. Bongkar besar benangnya dicabut-cabut hingga keluar. 3 hari kemudian saya panggil istri saya. Ayo kita sholat. Kamu jadi imam, saya jadi makmum. Berapa rakaat Pak? Berapa kali Pak? Saya belum tahu. Istri saya juga belum tahu. Dua-dua dari KP Pak. Berapa kali Pak? 20 kali. Tengok kau ke dinding. Di mana jendela? Itulah kiblat. Tengok ke jendela. Tengok istri saya ke jendela. 20 kali sujud berdiri. Datang Pak Komarun. Dia itu dari kaca nako. Allahu Akbar. Kok banyak begini Pak Yahya? Banyak begini sholat subuhnya. Al-Fatihah dibaca secara Latin, tidak hafal. Kita lanjut. Ajar dulu. Ibu bapak, begitu kami melaksanakan sholat pertama kali, saya perintahkan istri saya, walau tidak tahu, kami berupaya karena ingin sekali untuk sholat. Ternyata orang ke masjid itu dia harus disunat. Islam disunat balik. Syaratnya begitu. Dewasa, muslim dewasa disunat. Tapi yang saya aneh di Indonesia ini, di Jakarta, orang kafir yang tidak sunat boleh masuk masjid asal orang Cina, Ahok. Jadi beda Islam di Sulawesi dengan Islam di Jawa, di Jakarta. Rupa-rupanya orang sunat dulu, biar sudah bersyahadat, sunat baru masuk masjid. Makanya saya sholat dengan istri 20 rakaat. Karena dari kafir baru 3 hari masuk Islam, nggak ngerti sholat, tapi innamal a'malu binniyat. Niat ingin sholat tapi tidak tahu. Diintip oleh Pak Komarun Sofa, sudah salah ini. Berapa kali? Sholat apa ini Pak Yahya? Ini sholat subuh. Kenapa sampai ngos-ngosan ibu? 20 rakaat, kiblatnya salah, Al-Fatihahnya salah, sholatnya
langsung sujud. Ini karena keinginan untuk melaksanakan ibadah. Ditegur oleh kiai, bukan ke sana Pak kiblatnya, ke sini. Jumlah rakaatnya hanya 2 kalau sholat subuh. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Total sehari semalam 17 rakaat. Saya bilang, ada bukunya Pak Kiai? Ada. Pak Yahya mau pelajari? Oke. Sampai sekarang saya simpan tuntunan sholat lengkap, witir dan doa. Dikasih kepada saya buku warna kuning. Alhamdulillah, diberikan jam 6 pagi, jam 10:25 saya sudah hafal suratul Fatihah dengan beberapa puluh ayat-ayat pendek. Hari itu juga saya hafal. Oh, begini rupa-rupanya cara sholat. Oh, begini rupa-rupanya cara untuk melaksanakan niat mengucapkan doa iftitah. Di luar kepala langsung dihafal. Begitu cepat, karena belum tahu. Ibu bapak yang sudah tahu, begitu mendengar azan subuh, mana ada yang ke masjid? Ini kelemahan kita, rasa takut, rasa khawatir, rasa kecemasan yang tinggi terhadap bahaya selalu menghantui. Takut kesusahan, takut kelaparan, takut gak naik pangkat, takut dimarah atasan. Suami istri saling ancam, tidak ada saling penghormatan, tidak ada saling hargai. Kenapa? Karena konsep dasar keimanannya hanya teori, hanya sebatas teori. Khawatir. Saya tinggalkan anak saya berbulan-bulan. Saya berdakwah. Saya hanya pesan 3 kepada anak-anak saya. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. 1, nasihat saya kepada anak saya. Yang kedua, jangan coba-coba mencuri barang orang lain. Dan yang ketiga, jadilah dirimu sendiri, jangan pernah menjadi diri dan pikiran orang lain. Berdiri pada kepribadianmu, pada sifat dan prinsipmu sendiri. Jangan pernah berdiri di atas prinsip orang lain. Apapun derajatmu, entah kau penjahat nanti, entah kau jadi pejabat nanti, tetap pada warna yang sebenarnya. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Untuk bercampur 2 warna itu, Anda akan jadi munafik. Saya katakan kepada anak-anak saya, artinya kalau pejabat, jangan berhati penjahat. Kalau penjahat, jangan berhati pejabat. Yang bikin hancur negara kita ini, karena pejabat berhati penjahat mencoba jadi pejabat. Ulama jadi umaro berubah jadi ulama. Itu yang bikin rusak. Kiwamud dunya bi arba'ati asar. Tertibnya dunia bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adil umaro, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi sakawatil agniya, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, bi dakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ini ekonomi Indonesia makin terpuruk. Jokowi katakan Indonesia maju. Maju apa Jokowi? Mundur sekarang. Ditambah ketergantungan kita kepada Cina sudah 2.000 triliun lebih habis buat Cina gara-gara corona. Kau rasakan Cina, kau membunuh umat Islam di Uighur, kau melawan Amerika masih aman dalam sistem perdagangan internasional. Donald Bebek pun tak berkutik sama Cina. Nyari Donald Trump menghadapi Cina, tapi Cina terkapar malu sekarang ini karena Cina berhadapan dengan hukuman. Corona bukan dari Wuhan, corona datang dari Tuhan. WCNT. Robah saja, W jadi T, Wuhan jadi Tuhan. Jadi ini adalah akibat penganiayaan Cina terhadap umat Islam. Cina memperkosa, membunuh, merampas hak Muslim Uighur. Ada juga analisa lain secara intelijen CIA dan Mossad Israel. Mereka mengatakan corona ini adalah sebaran biologi senjata Cina, senjata biologi Cina. Sebagaimana Nazi Jerman dulu menggunakan senjata biologi untuk membunuh orang-orang Yahudi, dipangkir berjuta-juta. Yahudi mati di tangan Nazi Jerman dengan senjata pemusnah massal. Ini juga katanya senjata biologi
Saudi yang bukan, ini dari Allah. Itu analisa intelijen Amerika, CIA, analisa intelijen Mossad, Israel. Karena Cina adalah negara yang tertutup. Bukan, ini hukuman Allah. Ma'asabah bi musibatin. Cina sekarang kapok ribuan triliun. Indonesia ekonominya bergantung pada Cina. Bergantung kemana sekarang? Bergantung kemana sekarang? Doakanlah supaya lebih mati Cina itu. Bukan cuma ekonominya mati, orang Cina kemana-mana diteriaki corona, corona. Ke bandara sajalah lockdown, Malaysia lockdown, airport. Semua bandara di dunia, Asia tutup. Malaysia pun lockdown. Indonesia Kuala Namu itu bukan milik Indonesia lagi. Semua bandara sudah dimiliki asing, asongan. Kecurangan ini nggak bisa dibohongi. Kata orang Arab, yastafuna minan nasi wala yastafuna minallah. Bersembunyi kau di hadapan manusia, tidak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Yang keempat, yang paling bahaya, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Penjual gorengan bangkrut, penjual di pasar, penjual daging ayam bangkrut, penjual ikan bangkrut. Masyarakat, konteks persatuan masyarakat Indonesia, Pancasila diadu domba dengan agama, dan yang bikin ribut, yang bikin kacau, yang bikin berkelahi antara masyarakat dengan aparat adalah orang-orang di atas. Masyarakat Indonesia ini dengar-dengaran, betul? Kalau bikin tabligh akbar begini, semuanya orang baik yang berkumpul, dari pembicara sampai pendengar, cinta kepada NKRI. Yang suka berkoar-koar di atas, pejabat Badan Pengacau Ideologi Pancasila, BPIP. Pancasila ditabrakkan dengan agama. Orang-orang ini nggak tinggal filosofi Pancasila. Pancasila bukan ideologi, Pancasila adalah falsafah. Meletakkan para founding fathers kita sudah meletakkan satu perwujudan peradaban dalam konteks pemahaman antropologi linguistik, dikaji secara sosiokultur, dikaji secara religius, kemudian perpaduan budaya itu dikupas secara filosofis. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perpaduan filosofis Pancasila ini tidak bersifat hafalan, tetapi dalam konteks ejawantahnya adalah implementasi. Malu saya mengaku Pancasilais. Orang hidup di pinggir-pinggir jembatan mengaku saya Pancasila. Orang berhutang ditarik di tengah jalan motornya. Apalagi orang miskin ditendang oleh Satpol PP, gepeng, gelandangan, pengemis, diseret ke dalam mobil-mobil Satpol PP. Ngaku Pancasila. Malu saya. Momen seperti inilah kita sadar, aparat TNI Polri, pemerintah bersinergi dengan masyarakat, bersatu dengan masyarakat. Jangan ada sesuatu mau diadu domba. Masyarakat ambil batu takbir di jalan, Allahu Akbar. Polisi tentara ambil batu, Allahu Akbar. Kafir di luar sana, haleluya. Kita berkelahi, kafir tertawa. Kalau kita sudah berkelahi, orang kafir yang tertawa. Aparat Muslim, tentara Muslim, polisi Muslim, masyarakat mayoritas Indonesia Muslim. Mengapa Cina berani? Mengapa India berani? Karena kekuatan lintas garis politik, diplomasi politik dunia sudah melihat istana sudah bergeser dengan kekuatan Islam yang ada saat ini. Makanya dia berani dengan Muslim biasa. Persoalan politik yang begitu jauh, kami lebih paham daripada politikus. Lompatan logika kami para pendakwah ini jauh melampaui daripada politikus. Kami sudah membaca jejak politik ini. Kami sudah tahu, makanya masyarakat jangan mau diadu domba. Anggaplah Pak Jokowi dan Pak Maruf ini ibu, Pak Maruf ibu, Pak Jokowi bapak. Biarkan orang tua kita itu, mereka sudah tidak mau mendengar kita. Serahkan, kita nggak tahu apa rencana bapak ibu kita. Biarkan dia rapat di kamar, kita anak-anak diam saja. Insya Allah tahun depan ada adik. Wallahu a'lam bishawab. Mengerti maksud saya? Nggak usah protes, nggak usah demo, nggak usah macam-macam dengan pemerintah ini.
berhenti begitu. Cebong dan kampret stop. Cebong dan kampret stop. Apa yang kau tanam, itu yang engkau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang engkau tuai. Biarkan pemerintah bekerja, kita tetap cinta kepada negara ini. Allahu Akbar. Kita tetap cinta kepada negara ini. Kita tetap cinta kepada negara. Dan kita tetap radikal dalam mempertahankan iman Islam. Tapi kita bukan teroris. Teroris pengecut. Teroris, tindakan teroris itu tindakan pengecut. Jihad yang benar naik haji. Jihad yang paling tinggi naik haji. Jihad yang paling tinggi bersedekah. Jihad yang paling tinggi membantu fakir miskin. Bukan lempar bom. Bukan lempar bom. Itu tindakan pengecut. Kalau mau lempar bom, lempar di Israel sana. Itu baru laki-laki. Ceramah begini. Katakan kepada pendeta-pendeta yang ada di Sumatera, hei pendeta-pendeta, kalian masuk neraka, kafir, masuk Islam. Itu jihad. Itu jihad. Urusan paling penjara kalau nggak mati. Umat Islam pun akan coba-coba bela saya. Cukup doa. 14 tahun saya bertarung di lapangan, nggak pernah meminta umat Islam bela. Cukup doa. Doa kami supaya kami tetap sehat. Doakan kami supaya kami tetap istiqomah. Kami bukan NU, kami bukan Muhammadiyah, kami bukan Al-Wasliyah, kami bukan Asmaniyah, kami bukan FPI, kami bukan Ansor, kami bukan Banser, apalagi Banserek, bukan. Kami pentarung di lapangan. Qudwatun fisabilillah, aurahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Kami berjuang atas nama Islam, bukan organisasi Islam. Adapun organisasi banyak yang saya baca ini hanyalah penyambung lidah dakwah kami, penyambung dakwah fisabilillah. Kami tidak ada dalam organisasi manapun. Kita bikin organisasi Islam, besok-besok berkelahi sama-sama Muslim. Banser dengan FPI, FPI dengan Ansor, Ansor dengan Banser, berkelahi. Takbir di jalan, kafir ketawai. Saya tidak mau. Makanya saya kalau ceramah di masjid, sholat subuh disuruh jadi imam, saya nggak mau. Kenapa? Karena masjid ada yang kunut, ada yang tak kunut. Kalau saya baca kunut, Allahu walina biman hadait, wa biman afai, wa tawallana biman tawalai, wa barik lana bima atoi. Yang tidak kunut marah sama saya. Kalau saya kunut, yang tidak kunut marah sama saya. Kalau saya tidak kunut, yang kunut akan marah juga sama saya. Saya orang dari kafir. Saya datang hanya dua tujuan dakwah: mempersatukan saudara Muslim dari lintas mazhab apapun. Kendati antum adalah Muslim paling susah dan paling rendah di dalam status sosial, tetapi anda tetap kuat dalam pertahanan dua kalimat syahadat. Antum adalah saudara saya. Saya tidak pernah membawa-bawa mazhab dalam berdakwah. Kalau ada ustaz berceramah menjatuh-jatuhkan Muslim yang lain, anggaplah dia radio rusak, nggak usah percaya. Apalagi masuk ke masjid yang diukur jenggot dan kaki celana, innalillahi. Masuk ke masjid, tujuan kita adalah sholat. Hati kita tertuju kepada Allah. Pakaian silakan, yang pakai sarung boleh, yang pakai celana jeans boleh, yang pakai gamis boleh, asalkan jangan bertuliskan Jokowi Ma'ruf, bertuliskan Prabowo Sandi. Gak ada lagi cebong dan kampret, karena bosnya kampret dan cebong sudah bersatu. Kok Wiwi dan Kok Wowo sudah bersatu. Sudah bersatu mereka. Kita juga masyarakat harus bersatu. Yang kita pikirkan ke depan, next time President Mr. Anies Baswedan, Governor in Jakarta. Anies Baswedan. Allahu Akbar. Tapi ada juga presiden di negeri yang seberang, negeri baru, negeri seberang di Yerusalem baru. Presiden yang akan dipilih katanya dipersiapkan narapidana Cina kafir Ahok. Narapidana jadi pejabat, kayak kehabisan pejabat kita di Indonesia. Kayak kehabisan pejabat di Indonesia. Hati-hati jemaah, saya tidak ada kepentingan lain. Saya tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan politik. Saya hanya prihatin dengan agama ini. Allah melarang, la tattabi'u yahuda wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak boleh kita mengangkat pemimpin orang kafir. Cari pemimpin Muslim, sekolah pintar-pintar, generasi muda, jadi jenderal.
Kiai mendoakan anak-anak saya. Saya pernah ke pesantren, Kiai doakan, Ustaz. Kau baca ke sana. Baca di kanan, udah ke sana. Ustaz, kami doakan anak Ustaz supaya jadi Ustaz. Tidak ada orang jadi Ustaz, tidak ada orang jadi Nabi, tidak ada orang jadi Kiai atas berkat doa. Orang jadi Ustaz, jadi Kiai atas pilihan Allah. Siapa mau sangka saya jadi dari pendeta rektor bisa jadi Ustaz, bisa berdakwah. Saya suka menghina Islam. Sorban yang saya pakai saya katakan taplak meja. Gamis yang saya kenakan saya katakan gorden kain pintu. Sekarang saya mengenakan sorban bukan taplak meja. Gamis saya pakai bukan kain pintu. Makanya saya tidak pernah meminta umat Islam bela. Umat Islam cukup doa. Dan saya tidak pernah cari muka kepada ibu bapa. Saya cari muka kepada Allah. Allahu Akbar. Saya tidak pernah minta ibu bapa bela. Cukup doain kemanapun Yahya berada. Ya Allah, Ya Rabbi, lindungi dia, lindungi keluarganya dalam naungan kasih dan sayang. Saya bilang ke Kiai, doakan anak saya Kiai jadi diplomat dunia. Doakan anak saya Kiai jadi jenderal. Doakan anak saya Kiai jadi menteri. Doakan anak saya Kiai jadi anggota parlemen yang berakhlakul karimah untuk membela negara, terutama membela Islam di masa yang akan datang. 20-30 tahun lagi. Gak percaya saya generasi muda sekarang ini, gak percaya. Pengecut, sudah pengecut, otak tumpul, otak tumpul. Mentalnya mental materi, dibayar jadi penguasa rezim. Gak ada oposisi sekarang negara kita, gak ada oposan, semua nimbrung ke rezim. Mana ada oposisi? Oposisi cuma beberapa orang. Saya, Ustaz Somad, Rocky Gerung, itu oposisi yang bela rakyat. Semua partai-partai politik nimbrung dengan rezim, menunjukkan generasi pengecut. Kalau anjing ekornya tak masuk ke bawah, materi, mental materi, asalkan ada duit. Hati-hati, kalau Allah murka bisa diambil Indonesia, bisa diambil Indonesia. Bukan corona yang ambil, Allah yang ganti generasi ini, dihapuskan di muka bumi, diganti generasi baru. Makanya dibutuhkan ikhtiar. Pendakwa-pendakwa yang jujur, pejabat-pejabat yang jujur. Mohon maaf Pak Musbika, Pak Camat, saya datang di sini, saya bukan kultur Medan, saya bukan kultur Sumatera, saya kultur Manado. Beda-beda, kita nggak terlalu beda jauh. Tetapi saya paham betul bagaimana realitas politik di masyarakat, konsumsi publik tentang pemahaman karakter dari para pejabat kita yang kadang-kadang melempar bola ke bawah. Kemudian anak-anak bermain bola itu, siapa yang pahanya paling kuat menendang bola, kena yang paling kecil menangis. Itulah bahasa politik para pejabat hari ini yang mengadu domba pemikiran publik sehingga terpecah belah persatuan Indonesia. Ini yang harus kita tambal kembali, membangun benang yang kusut, mengurai benang yang kusut. Jadi kami bukan ustaz radikal. Adanya kami Pak Jokowi, saya sarankan Pak Jokowi, Pak Presiden, kumpulkan ustaz-ustaz yang Bapak anggap radikal, kumpulkan juga ustaz-ustaz yang pendukung Bapak. Mana pendukung Prabowo kemarin? Mana pendukung saya kemarin? Mari kita ke istana, mari kita bermunajat dengan tema munajat nasional menolak corona. Insya Allah, insya Allah, Jokowi ini pilihan Allah. Apapun cara menangnya, kalau dikatakan curang, ya iya curang. Sudahlah, sudah terlanjur. Tidak mungkin kalau Allah tentukan. Dengan cara curang pun tadi. Ini sudah pilihan Allah, ini takdir Allah. Pak Jokowi panggillah ulama-ulama. Ya, kalau Pak Maruf nggak usah dipanggil karena beliau bukan ulama. Beliau sudah lepas handuk, lempar handuk kalau atlet. Sekarang sudah nggak pakai sarung, sudah pakai jas. Saya dulu pakai jas Pak Camat, kemana-mana ke Eropa pakai jas. Sekarang saya pakai gamis Tanah Abang 65.000. Sorbannya 35, total dari badan 100.000 Pak. Kain kapan pun cuma 3 lembar, cuma 3 meter. Insya Allah saya 2,5 meter ini. Ya, hanya 175.000. Saya sudah tanya, 2,5 meter 175.000. Islam murah meriah, tapi di sana saya disandingkan dengan para malaikat. Saya disandingkan dengan para bidadari. Allahu Akbar.
walau anna ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayi'atihim wa la akannahum jannatin na'im, ditempatkan pada surga yang penuh kenikmatan. Itu yang Allah janjikan pada saya, ahli kitab. Dihapuskan segala dosa-dosa saya, ditempatkan pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Itu yang kami cari, bukan pakaian yang menempel ini. Bapak-bapak berpakaian dinas, insya Allah 1-2 tahun, 4-5 tahun, 6-7 tahun, 10 tahun paling lambat udah pensiun. Kata orang Malaysia, jadi laskar-laskar tak berguna. Ini orang munafik. Waktu dia jaya berpakaian dinas, dia punya atribut, punya uniform, berbintang-bintang bersilau di pundaknya. Begitu dia turun, usianya bertambah 80-90 tahun, bungkuk masuk ke masjid, paha sudah gemetar. Assalamualaikum. Tandai dia dari sekarang. Lalu kita bilang, kenapa munafik? Baru sadar ya, baru sadar. Dulu kau pejabat, kau injak-injak saudara muslim. Sekarang kau sudah tua renta, hanya seonggok daging. Baru kau datang ke masjid, tendang dia di kos lampu, dari pelanting sampai ke pagar. Harus tegas begitu Islam, tegakkan begitu. Semua kemewahan yang kita dapati karena keberkahan cahaya hidayah itu. Saya sekali lagi tak ada tendensi apa-apa kecuali hanya memberikan motivasi kepada kita. Jadilah pribadi yang jujur, tegakkan agama ini dengan benar. Insya Allah corona yang mendengar saya ini lari ketakutan, lari ketakutan Pak, lari corona. Umar bin Khattab ketika dia duduk bicara, setan pun lari. Saya adalah Umar di Indonesia, saya bicara, setan dan corona pun kabur. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita cerna. Mari kita bersatu Pak Camat. Umat ini akan cinta Bapak, insya Allah. Pak Kapolsek Padang Rami, selagi Bapak menunjukkan etikat baik, menunjukkan kehidupan kepribadian yang Islami, apapun agama Bapak Islami, sikap. Ada seorang filsuf di Indonesia Pak, liberal, ateis, namanya Rocky Gerung, diterima, disambut umat Islam dan ulama dengan cara baik. Dia liberal, dia kafir, otaknya Islam. Dibandingkan dengan kawan satu Pak yang sorban putih di kepala, Allahu Akbar, terputar melingkar seperti ban Vespa. Ahli Mukhtar Ngabalin. Bahasa Arab dia Pak, kalau bicara bahasa Arab dia Pak, hadisnya bagus Pak, balaghah Arabiknya Pak sehat, tapi otaknya ternyata otak kafir Pak. Ini jangan sampai benih munafik ini tumbuh pada generasi muslim yang akan datang. Ibu bapak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekuat-kuatnya orang berdakwah malah masih ada jadwal ya. Jadi nanti kita akan jumpa di lain waktu. Saya membawa buku saya dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Ini ada biodata kami sekeluarga. Bagi yang berminat silakan memilikinya. Ada di mobil saya, nanti ada yang melayani dari situ. Silakan. Itulah yang kami pakai untuk berdakwah kemana-mana demi perjuangan Islam dan dakwah fisabilillah. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kami memakai buku ini untuk berdakwah dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta.